Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 9 Agustus. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-19. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, dalam diri Putramu, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatanmu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid ketakutan, terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, kita mendengar kisah yang sangat indah sekaligus sangat manusiawi. Para murid sedang ada di tengah danau. Perahu mereka dihantam angin sakal dan gelombang. Mereka ketakutan. Dalam keadaan seperti itulah, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika melihat Yesus, para murid malah semakin takut. Mereka mengira bahwa yang datang itu hantu. Tetapi Yesus segera berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalimat ini menjadi pusat permenungan kita hari ini. Aku ini, jangan takut. Saudara-saudariku yang terkasih, ada saatnya hidup kita seperti berada di tengah badai. Kadang semuanya berjalan dengan baik. Keluarga baik, pekerjaan baik, usaha lancar, kesehatan baik. Tapi tiba-tiba datang angin sakal dalam kehidupan kita. Ada masalah dalam keluarga,
Ada pekerjaan yang tidak sesuai harapan. Ada usaha yang mengalami kesulitan. Ada relasi yang retak. Ada persoalan yang membuat kita bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Yang lebih berat lagi adalah ketika kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah diam. Para murid juga mengalami hal seperti itu. Mereka sudah mengikuti perintah Yesus untuk menyeberang, tetapi justru mereka menghadapi badai. Ini mengingatkan kita bahwa ikut Tuhan bukan berarti hidup kita ini bebas dari masalah. Orang beriman bukanlah orang yang tidak pernah mengalami badai. Orang beriman adalah orang yang tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah badai. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan datang ketika kita merasa sendirian. Ini menarik, bahwa Yesus datang kepada para murid ketika hari sudah malam dan mereka ada dalam kesulitan. Mungkin kadang kita bertanya, di mana Tuhan ketika kita ada masalah? Apakah Tuhan masih memperhatikan saya? Kenapa doa saya belum juga dijawab? Sabda Tuhan hari ini memberikan jawaban. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita tidak langsung melihat kehadirannya. Mungkin pertolongannya tidak datang sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tetapi Tuhan tetap hadir. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seolah-olah Yesus berkata kepada kita, "Aku tahu masalahmu. Aku tahu ketakutanmu. Aku tahu air matamu. Engkau tidak sendirian. Aku ada bersamamu." Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita ingin Tuhan langsung menghilangkan badai dari kehidupan kita. Tetapi kadang justru Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati badai bersamanya. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus berani melangkah karena percaya. Dan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air menuju Yesus. Ini adalah gambaran iman yang luar biasa. Petrus berani meninggalkan perahu karena ia percaya kepada Yesus. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Ketika Petrus melihat betapa kuatnya angin, ia menjadi takut. Fokusnya bukan lagi kepada Yesus, melainkan kepada badai. Akibatnya, ia mulai tenggelam. Bukankah kita juga sering seperti Petrus? Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita punya keberanian. Tapi ketika kita terlalu fokus kepada masalah, ketakutan mulai menguasai kita. Kita melihat persoalan lebih besar daripada Tuhan. Kita melihat kesulitan lebih besar daripada harapan. Kita melihat kegagalan lebih besar daripada kasih Allah. Padahal Tuhan berkata, "Jangan takut, ini aku." Saudara-saudariku yang terkasih, Petrus ternyata bisa takut. Ia adalah manusia biasa. Karena itu, iman bukan berarti kita tidak pernah takut. Iman berarti ketika kita takut, kita tetap memilih untuk memegang tangan Tuhan. Petrus ketika mulai tenggelam tidak berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya. Ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan segera Yesus mengulurkan tangannya. Ini adalah gambaran yang sangat indah tentang kasih Tuhan. Ketika kita jatuh,
Tuhan tidak berkata, makanya jangan takut. Tuhan tidak meninggalkan Petrus. Tuhan mengulurkan tangannya, begitu juga dengan kita. Ketika kita jatuh karena kelemahan, Tuhan mengulurkan tangan. Ketika kita gagal, Tuhan mengulurkan tangan. Ketika kita kehilangan harapan, Tuhan mengulurkan tangan. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi, Tuhan mengulurkan tangan. Yang Tuhan minta hanyalah satu. Berserulah kepadanya. Ada sebuah pelajaran penting dari sabda Tuhan hari ini. Badai mungkin besar, tapi Tuhan jauh lebih besar daripada badai itu. Persoalan kita mungkin berat, tapi kasih Tuhan lebih besar. Kegagalan kita mungkin menyakitkan, tapi belas kasih Tuhan lebih besar. Ketakutan kita mungkin kuat, tapi penyertaan Tuhan lebih kuat. Karena itu, ketika menghadapi persoalan, jangan hanya bertanya, seberapa besar masalah saya? Tapi bertanyalah, seberapa besar iman saya kepada Tuhan. Jangan hanya melihat gelombang, lihatlah Yesus. Jangan hanya mendengarkan suara angin, dengarkanlah suara Tuhan yang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini ada di antara kita yang sedang ada dalam perahu kehidupan yang sedang diguncang badai. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, sedang memikirkan masa depan, mengalami kekecewaan, sedang merasa sendirian. Hari ini Yesus datang kepada kita dan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Maka marilah kita belajar dari Petrus. Ketika mulai tenggelam, jangan menjauh dari Tuhan, justru berseru, tolonglah aku Tuhan. Dan percayalah, tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong kita. Marilah kita pulang dalam peran Ekaristi dengan satu keyakinan, saya tidak sendirian. Saya mungkin menghadapi badai, tetapi Yesus ada bersama saya. Saya mungkin takut, tapi saya tidak kehilangan harapan. Karena Tuhan berkata, aku ini jangan takut. Semoga iman kita semakin kuat, sehingga dalam setiap badai kehidupan kita tidak tenggelam dalam ketakutan, tetapi semakin dekat dan percaya kepada Tuhan. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.